Indonesia tanpa pacaran, Indonesia tanpa pacaran. Itu pentingnya pacaran itu. Dan hasilnya si Menteri brewoan. Jare cowok. Jare mantan. Burung iku gone Allah. Membayar Allah. Pak Tatang Kotone Doktif, selamat datang di YouTube Soft Kreatif. Seperti biasa, saya Dewi Chandra bersama Uncle Dev akan membahas hal-hal yang lagi viral. Ngomong-ngomong hal yang lagi viral, yang viral banget lagi kejadian dia ini adalah demo tentang pemakzulan Bupati Pati yang melibatkan sekitar 100.000 warga mendemo kantor Bupati Pati. Seru ya? Seru banget. Omahku tuh perbatasan Kudus Pati loh, dan banyak teman-temanku yang ikut juga. Kira melu. Sayang sekali saya sudah pindah Semarang, jadi tidak ikut berdemonstrasi di sana. Aku pengen ngonten lain. Lumayan ya. Dan ternyata yang tambah geger adalah Uncle. Iku masih sudah terjadi seperti itu, tapi Bupati ini tetap kekeh tidak mau mundur dari jabatannya. Itu gimana menurut Uncle? Oke. Ini kasus yang cukup sering terjadi sebenarnya. Kapan kau baru tahu ya? Sistemnya. Oh, sistemnya. Jadi awalnya itu kalau Uncle baca, itu kan karena dia menaikkan pajak PBB 250%. Dari situ mulailah dia menggaung-gaungkan, nggak takut. Jangankan 5.000, 50.000 pun tak hadapi. 100.000 yang datang. Makanya dia itu sih yang menjadi turning point warga Pati marah tuh di kalimat itu sebenarnya. Ya, jadi gini ceritanya. Sebelum dia jadi bupati, dia kan debat kampanye segala macam. Dia itu mengkritisi satu hal. Dia ngomong gini. Ini mungkin agak berbeda omongannya, tapi intinya seperti ini. Untuk menaikkan APBD sebuah daerah, kalau hanya membebani masyarakat, itu adalah perbuatan dosa. Sementara setelah dia menjabat, apa yang dilakukannya? Untuk menaikkan APBD-nya, dia menaikkan pajak masyarakat Pati. Dan di statement yang pertama itu ada buktinya ya? Ada. Berseliweran. Ada juga kok di akun-akun viral gitu. Makanya aku ngomong hal seperti ini sering terjadi karena saat pemilu dia akan ngomong apapun yang bisa meraih hati calon pemilihnya. Mas Yo, dia juga nggak tahu dia akan menjalankan. Dia akan berhasil apa enggak itu urusan belakangan. Yang penting dia terpilih. Setelah terpilih pusing dia baru. Ternyata anggaranku kurang. Cuma ini jalan satu-satu. Kalau aku harus memotong anggaran studi banding, kayaknya aku tidak bisa liburan. Jadi lebih baik masyarakat saja yang menderita. Makanya aku bilang tadi sering terjadi seperti itu. Jadi omongan di kampanye sama penyataan setelah dia bekerja sering berbeda. Yang mana itu sekarang melatar belakangi demo itu terjadi ya? Ya. Jadi lebih ke sakit hati. Ini piye sih sebenarnya orang ini? Dia merasa dia kuat karena sudah mendapat jabatan, tapi dia lupa. Saya gaji rakyat. Aku kayak si siapa jenenge kayak masih. Siapa lali jenenge? Itu keren sih. Dapat loh, nyampe banget karena dia emosional banget. Nyampe. Sesuatu yang dikeluarkan dari hati itu akan sampai ke hati. Itu mungkin nyalon jadi. Tapi untuk kasus ketidakmauan Bapak Bupati untuk mundur dari jabatannya, menurut Uncle, dia kan beralasan saya dipilih secara konstitusi. Ya gini aja, bisa dilancarkan secara konstitusi juga kan sebenarnya. Dan mungkin ini akan terjadi setelah ini karena dengar-dengar sudah ada rapat di DPRD segala macam, kemungkinan akan dimundurkan sih karena emang kayak cinta saja lah ya,
kita bahas sedikit remeh aja. Ini kan sama kayak kasusnya 2 orang berpasangan, yang satu sudah merasa tidak cocok, mau putus, tapi yang satu memaksa untuk tidak mau. Aku tidak mau putus. Kamu yang nembak aku duluan. Jadi gitu hasil. Jadi untuk apa? Menurutku sih ya saran aja, entah ini didengarkan apa enggak sama si Pak Bupati Patinya. Lebih baik mundur secara terhormat sih daripada dilengsarkan. Gitu ya. Tapi kan mungkin ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan ya beliau tidak mau. Lah lagi ulang tahun, cuma setahun ya. Tapi tetap aja intinya pasti tetap mundur, nggak mungkin lah dia akan tetap memimpin dengan kondisi seperti ini. Situasinya sudah seperti ini, sudah pasti mundur menurut Ya, Uncle. menurut dia mau memimpin siapa? Oh iya juga. Masyarakatnya sudah tidak percaya sama dia. Terus dia mau memimpin siapa? Misalnya Uncle ada di posisi beliau, Uncle akan mundur secara terhormat daripada dimakzulkan. Kalau aku gitu. Jadi Entah dia background story-nya seperti apa, kita kan nggak tahu kan. Untuk kampanye kan nggak murah. Jadi buat Bapak Bupati kalau nonton ini nggak mungkin juga sih. Tapi kasus ini melebar kan. Maksudnya? Ada beberapa kasus lagi kan sampai yang di mana tadi Cirebon apa mana? Melebar, bahkan di Cirebon itu kenaikan PBB itu sampai 1000%. Dan warganya juga mengancam akan demo seperti yang di Pati. Aku sih nggak tahu ini berita bener apa enggak, tapi tadi ada di Ada. seliweran lah ya. Ada. Udah masuk lampu turah itu. Ya menurutku sama sih. Membebani rakyat untuk kepentingan. Emang negara kita sedang tidak baik-baik saja. Nggak cuma negara kita, semua negara ini. Tapi kenapa sih kok tiba-tiba banget setiap kabupaten PBB naik wabah serentak itu? Apa? Kita ada apa sih sebenarnya? Kita kan sedang penghematan, Mas Dio. Terus? Negara kita itu sedang berhemat. Makanya pemasukan negara itu diambil dari PBB tersebut gitu. Oh gimana sih? Kan sebenarnya aku nggak ngerti deh. Kamu setuju sih? Tujuan berhemat kan supaya kita nge-save money. Kita ngomong secara pribadi dulu ya. Aku berhemat nih mau nge-save money, apa yang aku lakukan harusnya kan pengeluaran apa yang tinggi itu dipangkas. Tapi mekanisme yang terjadi ternyata pejabat tidak seperti itu dong. Saya mau menghemat, karyawan saya potong gajinya. Oke, ya aku lumayan mengerti. Kan nggak kayak gitu. Lumayan mengerti. Jadi dia kok ngono lah. Menurutku sih biasanya sih emang harus dihemat dari atas dulu, baru nanti ke bawah pasti ngikutin kok. Pasti masyarakat akan sadar juga. Tapi kalau masyarakat dulu yang ditekan, sementara yang atas masih nyaman-nyaman saja ya, siapa yang nggak marah, Mas Dio? Sebenarnya itu gak sih masalah utamanya di negara sebelah Konoha. Negara kita mah enggak ya. Nggak sama. Tapi ini negara semua negara lagi sedang berhemat, Mas Dio. Itu berita viral yang pertama. Berita viral yang kedua adalah mempelai wanita bercadar di Pinrang, ternyata seorang pria terbongkar ketika prosesi akad nikah. Waduh. Jadi tak bacakan sedikit beritanya. Simpatri, kayak jeneng provider, 25 tahun, itu pria asal kota Bau-Bau, Sulawesi Utara. Ditangkap polisi, Uncle, karena menipu seorang pria juga berinisial MR 27 tahun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia mengaku sebagai perempuan dan ingin menikah dengan MR. Simpatri melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai perempuan bernama Widya. Mereka kenal melalui sosial media. Aksi tipu-tipu Simpatri terungkap setelah ia ingin melangsungkan pernikahan dengan MR pada Selasa 12 Agustus kemarin sore. Saat hendak akad nikah, keluarga mempelai laki-laki bermaksud untuk make up mempelai putri, tapi mempelainya menolak, sehingga keluarga ini curiga. Keluarga korban mulai meminta Simpatri untuk menunjukkan KTP dan wali nikahnya, tetapi Simpatri tetap tidak mau dan beralasan dia anak yatim piatu. Keluarga korban geram dan membuka paksa cadar Simpatri, dan hasilnya Simpatri berewokan. Simpatri gatel kan, Cok.
Simpatri nama itu berarti. Ya, bernama Widya. Aslinya Simpatri. Bangsat. Mas Patri. Istighfar, Mas. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi aku lebih menariknya dari cerita ini sih Mas. Dia pengen tanya sih sebenarnya untuk memakai cadar kayak gitu tuh wajib apa enggak? Aku kan nggak tahu nih. Aku beda server. Tidak wajib. Tidak wajib. Karena tidak masuk di aurat. Aurat itu untuk wanita, setauku seluruh anggota badan tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Gak sensitif ya? Enggak, agak sensitif. Aku nggak mengguri, nggak apa, cuma hei kalian yang Indonesia tanpa pacaran, Indonesia tanpa pacaran. Itu pentingnya pacaran. Pacaran dalam artian kita jelasin dulu ya. Pacaran kalian kan menurut kalian kan pacaran itu mungkin apa? Zina, Mesum, cipokan. Enggak. Tapi maksud Uncle nggak gitu. Pacaran tuh saling mengenal. Saling mengenal satu sama lain. Jadi menurutku sebelum melihat orang dari religinya untuk menikah ini ya, ini kan menikah harapan kita kan sekali seumur hidup. Sebelum melihat cadarnya, lihat KTP-nya. Sebelum lihat jenggotnya, lihat KTP-nya. Dia sudah beristri apa belum juga nggak tahu. Misalnya ini yang ceweknya. Kalau yang cowok ya pastikan dia wedok. Tapi kok naif banget rasanya Uncle, belum pernah ketemu. Mereka kan mengenal secara online. Tapi jangan nikah. Ta'aruf ngono-ngono ra sih? Ta'aruf. Ta'aruf itu, Dan sebenarnya ta'aruf juga nggak kayak ngono. Ta'aruf itu nanti ada sesi membuka wajah mesti didampingi sama anggota keluarga biasanya. Ini ta'aruf aneh gitu. sebenarnya kayak gitu ya. LDR kan berarti dia kan. Kenal di online. Sulawesi Utara kan Sulawesi Selatan tadi. Ya itulah kenapa sampai sekarang Uncle nggak pernah percaya sama LDR. Ya aku fokus itu. Pacaran nggak apa-apa. Udahlah yang tanpa pacaran itu ini salah satu bukti nyata. Menurut Uncle nggak pacaran nggak worth it. Yo enggak lah. Kamu mau menikah tanpa pacaran tuh bayangkan. Aku setuju. Walaupun sehari 2 hari kalau di agama jenengan kan harus perkenalan. Menurutku pacaran itu perkenalan lah. Nah menurutku sejauh yang mana lagi itu test drive segala macam. Apalagi di tahun-tahun saiki kehidupan zaman sekarang anjir, pacaran perlu tapi kita tahu batasan aja gitu. Dengan tujuan tadi tahu sifatnya, tahu ketika dia marah koyo opo, problem solvingnya baik atau enggak, koyo hal-hal seperti itu sih. Walaupun gitu pun juga nih ya Mas Dio ya, kasih tahu pacaran itu cuma mengungkap 10% saja. 10%. Jadi nanti ketika menikah kita kan berjalan 90% kan. Oh iya. Kamu nggak tahu ya, mungkin pacaran SMS bla 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 selesai. Iya sih. Kalau kamu sudah satu rumah bla 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 bla, berarti kamu bla 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 lagi. Berarti kan intinya sing pacaran aja kapusan, lo kan sih nggak pacaran kan? Nggak kapusan sih, belum tahu. Iya. Ya intinya kayak kalau yang pakai cadar lah itu baru kapusan tadi. Tapi aku gong banget ya, jadi tiba-tiba berkumisan juga. Bro kan cuk asli simpati. Ngapain juga cukuran sih, cuk. Lah kan dia emang gak mikir yo, nanti kan sudah mereka mau tidak mau dia harus melepas cadar iku. Main dia gak mikir tekan kuno. Aku gak ngerti sih motifnya apa, Mak. Nah, aku penasaran motifnya. Ekonomi atau dia emang kelainan seksual atau menurutku kelainan sudah pasti, tapi nek kelainan brewoken nih. Maksudnya enggak, dia kelainan orientasi seksualnya. Dia ingin menikah dengan laki-laki. Terus dia menyamar sama laki-laki. Dia kan sebagai wanitanya nih. Kok brewokan? Emang seharusnya dia cukuran terus berjalan seperti kan klimis-klimis. Lu cinta Luna ngono. Enggak, klimis-klimis lah nek ngono kuwi biasane. Enggak lah. Enggak juga ya. Enggak juga menurutku. Cuman aku saatnya karo korbannya aja sih. Malu-maluin anjing. Itu mesti diomong kata-katanya kerja. Patri gatel. Patri. Hal viral berikutnya adalah tentang royalti, kan rame banget Uncle. Itu bayar royalti, tempat makan, kafe, hajatan, bahkan terakhir ada hotel sing tiba-tiba dijalui royalti padahal iku suara burung asli.
Jangan-jangan ini ngising kalau royalti, cok asu ini. Bagaimana tanggapan Uncle Dave soal berita ini? Sebagai mantan anak band ini ya, Wes anjay. royalti secara konsep itu setuju aku. Tapi mungkin pelaksanaannya yang agak berbeda pandangan sama Uncle. Emang pelaksanaannya saat ini gimana dan seharusnya gimana? Ya kayak gitu tadi, di kafe kena, di hajatan kena. Menurutku sih nggak harus lah, ngapain orang hajatan ngurus-ngurus sampai royaltinya. Lagian hitungannya gimana juga nggak jelas. Menurutku nih ya, batas royalti nih ya, artis sama artis, nah itu harus ada royalti, itu jelas. Karena gimana pun juga itu ada hak intelektualnya. Karena yang biasa populer itu yang nyanyi biasanya kan, tapi pencipta lagunya enggak kan. Betul. Yang jadi permasalahan kan di situ. Dan banyak banget pencipta lagu yang viral-viral segala macem. Ternyata yang viral yang dapat uang adalah yang nyanyi. Sementara dia nggak memikirkan si pencipta lagunya ini, bahkan sampai cover-cover lagu-lagu dulu. Dia harus berpikir juga, ternyata aku ini bawain karyanya orang. Itu batasnya. Kalau sesama artis dan artis itu harus ada royalti. Tapi ini kan melebar kemana-mana. Sampai suara burung di royalti. Pertanyaan Uncle cuma satu sih. Uang royaltinya buat siapa? Burung-burung? Aktivis burung? Atau buat burung lu? Biasanya sih kalau yang di dunia Uncle deket lah ya, di kafe, di kafe lah katakanlah, mana ya kita bahasnya, di kafe kan biasanya operator yang apply itu kan dari salah satu aplikasi yang berbayar. Yang premium lah. Premium katakanlah, biasanya kan premium kan berbayar. Menurutku di situ sudah cukup selesai urusan royalti, cuma sampai di aplikasi dan si pencipta lagu. Menurutku di situ. Kalau sampai kafe harus bayar royalti, nanti akan dibebankan lagi ke customer. Sampai ada viral juga kan yang per meja itu dihitung berapa. Di bill ada. Bayangkan, aku nggak suka sama lagunya. Dan gue dipaksa untuk mendengarkan lagu bayar. Bukan aku. Dipaksa untuk mendengarkan dan bayar. Tapi ini sebuah bom waktu sih. Yang mana nanti dikhawatirkan? Ya pemusik-pemusik akan mati. Bukan malah menguntungkan pemusik-pemusik. Enggak dong. Endingnya semua nggak akan mau inilah. Kita udah bayar sama si aplikasi. Aku sebagai pemilik kafe katakanlah ya. Udah bayar sama aplikasi senilai setiap bulan segini. Harus bayar lagi royalti. Aku milik kafe akan berpikir, ngapain aku nyetel lagu orang? Sementara saat ini AI banyak nih lagu-lagu yang langsung bikin tanpa royalti lah. Endingnya musisinya sendiri akan mati, nggak dapat tempat. Ini kayak ada kolam dilempar sama air, dilempar sama batu. Mungkin kolamnya merasa baik-baik saja, tapi akan banyak air-air yang keluar. Dari situ melebar-lebar, endingnya itu kolam itu selesai, nggak ada kehidupan di situ. Terus banyak yang sekarang memilih, pelaku-pelaku usaha memilih untuk mendengarkan lagu-lagu luar. Itu tetap dapat royalti nggak? Kalau di luar kan jelas royalti dari aplikasi selesai, ya. Udah nggak rumit sebenarnya. Yang diminta sama si pencipta lagu juga pasti nggak mungkin tuh ada kafenya nyetel laguku, aku minta royalti, kayaknya enggak deh. Kalau penyanyi yang dia emang dapat fee dari nyanyinya, ini penyanyi artis ya. Kalau yang penyanyi kafe-kafe sih ngapain itu, bayarannya tahu nggak kamu berapa itu? Berapa sih? 300. Kalau di zaman Uncle tuh ada namanya polsek. Apa tuh? Polseket. Jadi setiap orang pulang tuh bawa uang 50.000. Karena bayarannya 300, personilnya 6 orang. Ya kan? Selama dia artis nyanyiin lagu artis orang, ya harus bayar royalti.
Kalau dari aplikasi ya itu udah harus urusan aplikasinya. Jadi menurut Uncle apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya kebijakannya kurang wise ya? Kayak nggak nyambung aja. Si penuntut kan, aku minta royalti, tapi nggak sampai segitu. Bahkan si Ahmad Dhani kan pernah ngomong, band-band kafe nyanyiin laguku nggak apa-apa. Tapi kalau Once, ya bayarannya ratusan juta, ya dia wajar lah diminta dari situ, wajar. Apa sih yang menyebabkan royalti ini jadi rame gitu? Jadi di dunia musik kan terbelah sekarang, ada dua kelompok. Satu si pencipta lagu segala macam itu yang pro royalti, sama penyanyi-penyanyi yang menolak untuk bayar royalti. Itu urusan label. Tapi kan secara etisnya kan nggak gitu juga. Pasti juga si pencipta lagu nggak minta banyak, nggak mungkin. Aku minta 50% gitu, nggak kok. Udah kamu transfer berapa kayak si gentleman agreement aja lah. Mas, aku nyanyi lagumu ya, tak transfer segini. Dah. Dia pasti senang-senang juga kok pencipta lagunya. Dan pencipta lagunya juga sebenarnya nggak mau ngurusin juga, terlalu repot. Yang jadi pertanyaan, uangnya kemana? Iya sih, apa meneh sing suara burung iku uangnya diwehno sapa anjing? Suara burung. Garuda Pancasila, Indonesia Raya bayangkan. Astagfirullah, suara burung, Cok. Burung iku nggone Allah. Membayar Allah. Menurutku sudah jelas batasannya. Nah, kalau aplikasi ya sama musisi, kalau sesama musisi ya udah sama musisi. Jadi Angga berharap kayak sebenarnya ya usah gak usah kayak gini ngono kan. Tempat usaha yang lain-lain kan itu kan hajat orang banyak ya, apalagi sampai ke hajatan orang nikah. Itu gila sih. Gila cok gue. Dan itu juga kan tidak dikomersialkan ngono-ngono iku. Iya. Itu hiburan tamu aja gak sih? Ya komersial amplop. Iki viral meneh Uncle. Apalagi sedih banget. Soalnya aku kayak malah sedih sih. Berat apa enggak ini? Iki satu-satunya berita yang aku tidak sakit karo korbannya, tapi aku sakit karo pelakunya. Sakit mbek pelakunya. Karena gagal move on. Pemuda asal Makassar ini jambret mantan pacar agar bisa ngobrol lagi. Dia menjabret mantannya biar bisa ngobrol. Seorang pemuda bernama Muhammad Al-Farabi Hidayat alias Yayat 26 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah nekat menjambret mantan pacarnya Yunita Anissa 28 tahun. Iya anjing, pacarnya lebih tua meneh. Aksi tersebut ternyata hanyalah siasat Yayat agar bisa bertatap muka dengan korban. Anjing, pas Yayat elon segala cara dilakukan. Saat kejadian itu korban sedang berboncengan dengan temannya Adel dan melintas di Jalan Legend Hertasning. Pelaku kemudian mendekat dan mencoba menepuk pundak korban. Menurut keterangan Syahudin dari Polsek, hasil interogasi itu menunjukkan bahwa Yayat beralasan melakukan penjambretan agar korban mau menemuinya. Ia mengaku hanya ingin berbicara baik-baik. Tujuan pelaku mengambil barang korban saat itu adalah supaya korban datang menemuinya dengan maksud bisa bicara baik-baik. Wow. Kayak ganti temoyai ternyata. Urusan cinta jadi kriminal. Kasihan sih, kasihan. Kasihan yang siapa? Yang cowoknya dong. Iya, nah aku malah berada di SPT Mas Yayat ya. Mas Yayat, aku kagum aja dengan cara dia survive untuk ngobrol dengan mantannya sih. Dia pengen ngobrol sama mantannya, berakhir ngobrol sama Pak Polisi. Berakhir di Polsek asu. Namun berakhir di Polsek. Aku backstory-nya kita tarik ya. Kemungkinan. Mas Yayat kan putus asa nih, habis putus kan. Pengen balikan lagi. Terus mantannya wis mau-moan. Udah diblok semua mungkin ya, mau dihubungin di WA segala macam, di telepon nggak diangkat. Stres. Apa cara yang aku lakukan supaya dia bisa ngobrol? Jambret. Aku mungkin salah satu temennya jambret. Dan temennya guyon dan dia melakukannya secara harafiah. Karena memang itu cara terakhir aja. Yo kan iso kowe yo piye yo. Kowe nganggo nomor lain kayak piye kayak kan jambret. Iya sih, tapi aku kurang ngerti juga nih posisinya, mungkin dia lagi berkendara kan sama temennya. Dia mau ngobrol, ceweknya nggak mau. Ya wes tak
tak pegang tasnya ternyata lu kok ketut. Iya. Terus saya, jambret. Kira jamret Tenang, ternyata polsek. Nggak tahu juga. Tapi menurutku malah dari membaca berita yang tadi ya, motifnya kayak jambret sih. Ya pengen ngambil barangnya ben ditemoy ae. Motifnya maksudnya bukan pengen mengeruk harta kan lho. Ya, iyalah. Ya nggak menutup kemungkinan juga si Mas Sopo mau jeneng Cayat. Mas Yayat ki goblok. Saatnya tapi caramu terlalu luar biasa, Mas Yayat. Bayangkan ya, dia rela melakukan kriminal untuk mengejar cintanya. Tapi aku nek ada di posisi Mas Yayat mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama sih. Ya kita gobloknya loh, John. Cinta loh mantannya loh. Ya, tapi Ini dijaga ya. Berarti dia sebagai Mas Yayat ya. Iku cara terakhir emang kayak gitu Uncle. Aku pengen banget ngobrol dengan mantan. Mas Yayat itu aku Mas Yayat. Kan ono kejahatan sing lebih keren. Apa? Diculik ya, apa piye? Jambret. Syayat. Tapi jambret bayangke ya. Dia jambret terus dia kan lari berarti. Mungkin Mas Yayat masih punya kepikiran untuk biar dia mengejar-ngejar aku. Dipraktekkan secara nyata. Dipraktekkan gitu. Tapi malu coy, sumpah. Mas Yayat maksudnya ini melakukan hal-hal yang membuat gue malu saat keluarga. Saya kan dia di penjara bersama sekumpulan napi. Terus tanya-tanya kasus apa pencurian, terus sing liyane rampokan. Aku jambret mantan. Keren jambret, keren. Jare cowok. Jambret mantan. Tapi aku dapat tepuk tangan mesti dari napi. Iya kan dia mengusahakan cintanya ceritanya. Aku selalu terkuras energiku ketika bahas-bahas soal mantan dia, aku nggak ngerti kenapa. Jadi ikut merasakan kan? Kayak emosiku langsung berada di situ gitu. Emosienku ikut tertarik dan tiba-tiba ada benang merahnya gitu. Oh, benang merah pantas aja ngono. Apa excellent? Excellent itu tahu loh. Oke, excellent itu ring tangan. Ring tangan. Iya. Percaya wae lah ya. Dah, segitu aja. Sampai jumpa di channel YouTube yang sama bersama Dio Chandra dan juga Uncle Dev. Sampai jumpa.